Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu lengkap surah Qiraatul Ashr. Berapa lagi? Mulai dari pertama di Bismillahirrahmanirrahim, semua sama. Di artinya dengan Bismillah kita ada satu iktikad apapun di dunia itu adalah semua karena asmanya Allah. Ini wonten dawuhe Hasan Al-Banna. Pertama, rentetan Al-Fatihah itu ada munasabah yang indah. Kita melihat semua fakta yang lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Rahim. Mana ini pun jenengan pun Ar-Rahman welas asih dunia akhirat, Ar-Rahim welas asih di dalam akhirat beloko. Nanti Rahim itu adalah khusus nikmat rahmat yang diberikan pada orang yang beriman. Rahman semua dapat, sampai titik yang sal, sapi yang sal. Orang kafir pun dapat. Ar-Rahim khusus adalah hamba-hamba yang beriman. Lalu ketika kita dengarkan Ar-Rahmanir Rahim, spontan hati itu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Di alhamdulillah semua pujian. Di listighraqil jinsi semua pujiannya malaikat, manusia, makhluk semua adalah miliknya Allah. Yang itu adalah itu Rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Itu ketika kita baca itu melihat semua fakta Allah itu yang bikin semua alam semesta, maka terucap lagi Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Di Allah yang berikan mencurahkan semua nikmatnya kepada semua makhluk ini. Baik secara umum maupun khusus bagi orang yang beriman. Nah, ketika kita seperti ini, kita dapat nikmat sebanyak ini, jangan enak-enakan. Kenapa? Semua nikmat akan dipertanggungjawabkan nanti kita dari kiamat. Maka dikatakan maliki yaumiddin. Jadi semua nikmat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga Allah yang menguasai hari pembalasan. Di ad-din itu artinya adalah pembalasan. Ad-din kama tadinu tudanu. Sebagai kamu lakukan, kamu akan dibalas. Ini mau saya terjemah sering salah begini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terjemah Indonesia itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Agama didustakan. Ya, ad-din itu artinya adalah al-jaza.
Jadi, tahukah kamu orang yang mendustakan keberadaan hari kiamat? Nah, dari kiamat kita pertanggungjawaban semua nikmat itu pasti adalah maliki yaumiddin, kan? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan dipertanggungjawabkan. Lah ketika baca maliki yaumiddin, kita sebagai hamba yang banyak dosanya, sering menyalahgunakan nikmatnya Allah dan mensyukuri, maka kita spontan berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya menyembah, hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Tolonglah saya untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Itu contohnya deh, wonten balasan Gusti Allah ketika orang ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab hamidani abdi ar-rahmanir rahim athna alayya abdi maliki yaumiddin. Itu terus Allah akan menjawab ketika. Kemudian qiraatnya sampai ar-rahmanir rahim bacanya sama. Baru mungkin maliki yaumiddin itu dibaca pertama baca pendek. Maliki yaumiddin. Siapa yang baca seperti maliki yaumiddin? Imam Nafi'. Kemudian Ibnu Katsir dan Abu Amrin. Kemudian Ibnu Amir. Asim baca panjang. Maliki yaumiddin. Hamzah baca pendek. Al-Kisai baru panjang. Yang baca panjang Maliki adalah Imam Asim dan Imam Al-Kisai, dan nanti kholaf boleh dua wajah. Boleh panjang, boleh pendek. Nggih, terus berarti Qur'ane wonten. Nanti Maliki itu yang baca panjang Maliki, Imam Asim, Imam Al-Kisai, dan satunya kholaf dalam dua wajah. Kholaf boleh panjang, boleh pendek. Ini kita baca, karena kita baca kan urutan imam itu sudah urutannya sudah luar biasa, nggak penting balik. Pertama kita baca mesti qiraat dari kolon dari Imam Nafi'. Urutan Imam Nafi' itu siapa? Imam Nafi' ini jenengan mangke niki teng Madinah. Niki ziarah teng makom Baqi', makomnya para sahabat. Nanti niku wonten satu kotak niki wonten dua makom. Makomnya niki Imam Nafi' kali Imam Malik. Kenapa? Imam Malik ini mazhab dalam fikih, Imam Nafi' mewakili mazhab imam dalam mazhab dalam qiraat. Itu dalam satu kotak. Itu sing liyane pun di orang-orang Wahabi pun di apa? Tapi untuk yang dua ini dipertahankan. Imam Nafi' Imam Nafi' dan Imam Malik masih tetap dalam satu makom, masih tetap. Ini nek kepingin asal ilmu sing kata bener-bener tawasulnya nanti kalau teng Baqi' itu teng Imam Nafi' kali Imam Malik ini. Imam Nafi' itu imam di Madinah. Loh, sampai pinternya karena guru nih. Makanya di qiraat 7 kan Nafi', di 10 itu ada tambahan Abu Ja'far. Abu Ja'far gurunya Imam Nafi', tapi terkenal Imam Nafi' dari Imam Abu Ja'far. Abu Ja'far imam yang ke-8. Dan Abu Ja'far ini nanti Abu Yazid Ibnul Qaqqa. Itu adalah gurunya siapa? Imam Nafi' ini. Imam Nafi' itu tidak ada orang melihat beliau kecuali beliau selalu baca Al-Quran. Gak tahu pas didelok pas jagongan, delok TV betul betul. Jadi beliau pas orang melihat beliau pasti orang beliau sedang baca Al-Quran. Saking mula zamannya dengan Al-Quran ini, beliau sekali waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bacakan Al-Quran di mulut beliau. Sejak saat itu ketika beliau keluarkan suara tercium aroma yang sangat harum sampai wafatnya. Jadi beliau bicara nih, saking asari mimpi ketemu Rasulullah nih, itu beliau setiap menyampaikan ilmu itu tercium aroma yang sangat, itu Imam Nafi'. Kita pertamakan Imam Nafi'. Ini bacanya dengan Maliki Yaumiddin. Kemudian ada di situ ada idgham kabir, wonten mim ketemu mim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada mim ketemu, itu namanya diidghamkan dalam qiraatnya Susi dari Abu Amrin. Dan As-Susi dari Abu Amrin. Jadi kita bacakan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu qiraatnya siapa? Susi. Kalau biasanya Jumat niku kan dawa macane. Mesti saya pakai qiraatnya Susi. Jadi cepat nanti matnya apa? Ada idgham kabir, ada
Matnya harus hanya cuma dua. Jadi lagi ngimami ke Imam Susi cepat. Jadi riwayat Susi dari Abu Amr. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhiri. Kemudian kita praktekkan Susi, kemudian kita baca Maliki Yaumiddin. Qiraatnya Asim. Asim yang kita ikuti tiap hari itu. Mana lebih baik kalau kita itu baca Fatihah sesuaikan dengan, karena qiraatnya Asim ya kita baca dengan panjang. Mau baca dengan pendek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidak ada talfek di situ nanti. Mau kita baca utuh Maliki pendek nggak ada talfek, diboleh. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada beda, semua sama. Lah baru ihdinas siratal mustaqim itu beda. Nama ihdinas siratal mustaqim. Itu selain kumbul dan selain hamzah. Selain kumbul, ruwais dan hamzah. Jangan sing betul-betul buku dicatat. Itu ihdinas siratal mustaqim, sinten selain sinten kumbul, ruwais dan hamzah. Kenapa bedanya? Kumbul dan ruwais, kumbul itu dari rawi dari Imam Ibnu Katsir. Kumbul dan ruwais baca dengan sirat dengan sin. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sin itu beda? Kita lihat dalam tafsir di Ibnu Katsir diterangkan, sirat itu diambil dari kata istirat. Jadi sirat itu diambil kata istirat. Jadi istirat itu hanya ada yang pakai sin, sirat itu seperti qiraatnya siapa? Kumbul dan ruwais. Ada menjadikan shad seperti jumhur qiraat, kebanyakan qiraat, dan ada menjadikan ismam. Ismam itu campuran antara shad dan za. Ihdinas siratal, itu namanya ismam. Di ihdinas siratal mustaqim selain siapa? Kumbul, ruwais dan hamzah. Kenapa? Kumbul baca dengan sin, ihdinas siratal mustaqim, dan ruwais. Hamzah baik kholaf maupun kholat membaca dengan ismam, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang orang makan bagaimana ismam itu seperti dzoknya orang awam, dzok seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu siapa? Hamzah. Pun antum. Jadi terakhir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu selain siapa? Pertama yang dikecualikan dari qiraat itu kolun. Kolun itu kalau dalam mim jamak itu namanya mim jamak. Mungkin jangan itu akan ketemu kaidah dari satu imam. Di kolun itu kalau ada mim jamak itu boleh dibaca sukun, boleh dibaca silah. Jadi boleh alaihim, boleh alaihimu. Jadi kalau ada mim jamak itu apa? Mim yang menunjukkan makna jamak. Kalau kamu satu anta, kalau banyak antum. Kalau satu huwa, kalau banyak hum. Itu namanya, kalau satu alaika, kalau banyak alaikum. Itu namanya mim jamak. Mim jamak ini kolon membaca boleh sukun, boleh silah. Jadi saya baca tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya kolon. Itu Nafi', kolon harus sama. Kemudian siapa lagi? Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, Khalaf Al-Ashir, dan Rawh. Kemudian kita baca yang silah. Baca silah itu kolon, baca sukun, silah. Kalau Ibnu Katsir dan Abu Ja'far baca dengan silah. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
siapa? Itu kolon wajah kedua. Tambah siapa? Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Ditulis di kolon wajah kedua Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Kemudian baca lagi seperti ini. Shot masih ada lagi satu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siapa? Salah. Hamzah zi. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nek saged badhe niki masalah dia. Itu jawab. Salah. Yakub itu beda. Ada rauh dan ruwais. Yang ruwais bicara sin. Berarti itu rauh saja. Yang saya baca itu qiraatnya siapa? Riwayat rauh dari Yakub. Itu kan seperti itu. Karena ruwais baca dengan sin. Jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rauh dari Imam Yakub. Lagi. Shad kemudian ganti sin. Sekarang ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kumbul. Apa? Itu kumbul. Kumbul itu rawinya Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan kumbul. Itu terangkan lagi. Pertemuan berikutnya akan saya terangkan mulai imam satu persatu. Itu siapa? Saya baca kumbul. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ruwais dari Yakub. Yakub itu kalau Hamzah, Imam Hamzah, kalau ada atfat alaihim, ilaihim, ladaihim, itu dibaca dengan domah. Alaihum, ilaihum, ladaihum. Itu kalau Hamzah. Kalau Yakub pokoknya semua hak yang mim jamak sebelumnya yak sukun dibaca domah semua. Kalau Yakub ketemu ono apa? Ilaihinna jadi ilaihunna, ilaihimam jadi ilaihuma. Itu Yakub. Kalau Hamzah yang baca domah hanya alaihim, ilaihim dan ladaihim. Jadi kalau Yakub punya semua kalau ada mim jamak itu sebelumnya haknya adalah yak sukun, semua dibaca dengan domah. Lebih umum Yakub. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Quran dari Ruwais. Terakhir dari Hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dari Imam Hamzah, Khalaf dan Khalat sama. Oh, itu Khalaf saja. Yang ihdinas siratal mustaqim, Khalaf dan Khalat. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ruwais dan Khalad. Itu Ruwais dan Khalad. Terakhir dari Khalaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu terakhir dari Khalaf dari Imam Hamzah. Nah, jenengan ngimami niki di napa sanataken boleh ngimami. Mungkin coba ngimami nambal siratal ladzina an'amta 'alaihim mboten napa. Protes makmume, oh iki bener. Itu karena apa? Semua yang 10 itu mutawatir semua. Dari imam dan mutawatir itu sah salatnya.
Tapi dengan sadah nggak boleh. Mboten ngeten teng qiraah 14 ngeten. Qiraatnya Hasan Basri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nu'badu wa iyyaka nusta'in. Beda. Itu enggak boleh imam itu batal salatnya. Itu sudah masuk qiraatnya. Kan macam-macam qiraat. Yang kita kalau belajar masih belajar yang di buku itu adalah masih dari riwayat Syatibiyah dan Durrah. Nanti kalau sudah qiraat di Thayyibatun Nashr macam-macam. Contohnya ngeten. Ngeten. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bibiulan. Ada hudal lil muttaqina. Wadan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sinten niku? Niku nanti qiraatnya Hamzah ada. Kalau ada la di situ boleh dibaca dengan mat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dari Hamzah. Di kitab itu enggak ada. Ada yang hudal lil muttaqin. Itu selain Azraq, Syu'bah, Hamzah, Kisai, Khalaf. Selainnya boleh. Ada saja hudal lil muttaqinah. Qiraatnya Imam Ya'qub. Itu contohnya. Dan itu umpama ngimami damel niku sah. Karena itu masih dalam qiraat yang mutawatir. Nah, kira-kira gak dipecat dadi imam ngene. Maca apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqina alladzina yu'minuna. Batal salatnya orang itu. Itu enggak batal, itu qiraat mutawatir. Mau ngimami sah dengan itu. Itu bukan qiraah syadah. Tapi mangke iki belajar Syatibiyah Durrah dulu wis ngelu mungkin tambah Thayyibatun Nashr tambah. Ini kalau saya jenengan mari derek ngaos hari Jumat pagi kalau ngaos qiraat selesai dari yang dibaca itu saya tunjukkan yang Thayyibatun Nashrnya yang mana itu hanya seperti itu. Jadi itu penting konten itu masalahnya. Kenapa belajar qiraat itu fardu kifayah? Kalau orang nggak mau belajar qiraat, khawatir suatu yang mutawatir dari Nabi itu tidak nyampe kepada orang sudah kita. Kabeh nggak belajar qiraat sampai nanti itu mutawatir, padahal mengingkari hadis yang mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, hukumnya kufur. Loh, itu qiraat itu orang mengingkari itu benar dari Rasulullah, dia mengingkari yang mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, hukumnya yang bahaya. Itu minimal masih betul ngerti lah itu ada seperti itu. Jadi betul sampai mengingkari suatu yang mutawatir dari Rasulullah. Dan untuk siang ini cekap niku insyaallah kita perkuat malih mangke tiap menapa kalau rutinan nggih satu ayat wonten nggih dipelajari imam-imamnya dengan nggih sedikit tafsirnya sedikit. Lek tafsir teman-teman betul pati ahli. Ya Nu'man mangke tafsirnya. Nanti nggih cekap semanten mugi manfaat Mas Al-Fatihah.